Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan belajar tentang kesetimbangan uap cair sistem metanol air dengan hukum Raoult termodifikasi. Nah, kita anggap dia mengikuti hukum Raoult termodifikasi. Nah, di dalam persamaan hukum Raoult termodifikasi itu terdapat koefisien aktivitas yang nanti kita dekati dalam hari ini dengan persamaan Marguls. Persamaan Marguls adalah seperti ini. Kita ambil dari literatur. Kondisi kesetimbangan ini adalah data percobaannya pada suhu tetap 60 derajat Celcius. Data percobaannya adalah ini X1, Y1 dan tekanan. Kita sebut tekanan data ini. Nah, di dalam data ini terdapat tekanan uap jenuh ya. Ketika X1 sama dengan 0, maka keseluruhannya sistem itu adalah komponen 2 atau air ya. Berarti tekanan di sini 19,953 adalah tekanan uap jenuh komponen 2. Kemudian jika X1 sama dengan 1 berarti keseluruhannya adalah komponen 1. Jadi data tekanan ini adalah tekanan uap jenuh komponen 1 ya. Adalah 84,562 kilo Pascal. 84,562 kilo Pascal. Nah, kita sudah dapat tekanan uap jenuh dari kedua komponen ya. Tidak perlu melihat atau menggunakan persamaan Antoine. Baik, nah kalau kita plot data itu di dalam grafik, nah maka akan kita dapatkan bentuk seperti ini. Nah, ini plotnya itu adalah X atau tekanan versus X ya, ini tekanan versus X yang biru, kemudian yang orange adalah tekanan versus Y ya. Nah, sepertinya tidak ada azeotrop ya. Nah, kita mungkin boleh menduga ini mengikuti hukum Raoult ya, tapi perlu kita cek apakah dia mengikuti hukum Raoult. Nah, hukum Raoult itu mengasumsikan bahwa uapnya adalah gas ideal dan larutannya larutan ideal ya. Nah, kita coba hitung ya. Kita ingat kembali hukum Raoult. Ini hukum Raoult untuk VLI adalah YI kali P sama dengan XI kali tekanan uap jenuh I. Nah, jika ada atau sistem biner, maka kita peroleh Y1 kali P X1 kali P1 saturated. Nah, jika ada dua komponen maka menjadi seperti ini persamaannya, ada dua persamaan kesetimbangan. Nah, jika ini dijumlahkan, nah maka P itu berarti adalah X1 kali P1 saturated ditambah X2 kali P2 saturated. Nah, ini yang kita gunakan untuk perhitungannya adalah berarti P hitung ya. P terhitung. Nah, itu kita gunakan di sini adalah X1 data kalikan tekanan uap jenuh komponen 1 ditambah fraksi mol fase cair 1 min X1 dikalikan tekanan uap komponen 2. Jadi 1 dikurangi 1 adalah X2 ya. Lalu ini kita beri tanda dolar ya, kita
buat sel ini tetap ya ketika kita kopikan ke bawah ya. Lalu Y1 terhitung ya, Y1 terhitung itu adalah apa, X1 ya dikalikan tekanan uap komponen 1. Nah ini kita beri tanda dolar ya, X1. Nah kemudian kita bagi, nah kita bagi dengan ini E23 ya. E23 adalah tekanan terhitung ya. Jadi jangan tekanan data tapi tekanan terhitung ini ya, tekanan terhitung tadi. Nah, itu yaitu tekanan terhitung tadi ya, X1 kali P1 1 rated ditambah X2 kali P2 1 rated. Tuh, kemudian dua-duanya kita kopikan ke bawah. Nah, sudah. Lalu kita plot ya di dalam tadi plotnya. Nah ini sudah terjadi plot. Nah ini adalah hasil dari hitungan kita tadi ya. Nah, saya bawa ke mari. Nah ini adalah Y terhitung dengan tekanan terhitung. Lalu yang atas adalah X dengan P ya, P terhitung ya. Itu jadi ternyata tidak pas ya, tidak bisa berimpit dengan data ya. Berarti hukum Raoult ini ya tidak bisa menjelaskan dengan tepat, tidak bisa mensimulasikan dengan tepat data percobaan ini ya. Ada penyimpangan ya. Oke, nah kita coba dengan hukum Raoult termodifikasi ya. Nah, tapi kita tadi ya menggunakan persamaan Margauss yang kita belum tahu parameternya ya dalam persamaan Margauss ini. Nah ini ada A21 A12 ya, ini kita belum tahu nilainya ya. Nah kita tebak dulu, A12 itu 2, A21 itu 1. Nah, gitu. Ya sebelum saya jelaskan ya bagaimana mencari parameter ini ya, nah kita nanti akan belajar dua metode menentukan parameter persamaan Margauss ya. Ada dua metode ya. Pertama adalah metode regresi non-linear ya, yaitu metode Barker. Lalu yang kedua metode regresi linear dengan GE per RT. Tuh, nah kita coba dulu yang pertama metode regresi non-linear atau metode Barker. Metode Barker A12 A21 kita tebak dulu, ini 2 dan 1. Nah kita hitung gamma 1 mengikuti persamaan Margauss yang ini ya, mengikuti persamaan Margauss, yaitu berarti E pangkat ya, ini ln gamma 1 sama dengan, nah semua di ruas kanan ini berarti E pangkat gitu ya. Nah, E pangkat 1 min B23 ini adalah X2 kuadrat, ini ada tanda kuadrat, kemudian dikalikan ada yang di dalam kurung ini A12. Nah 12 di sini sel B18 ya, kita beri tanda dolar ditambah 2 kali dan seterusnya ya, ikuti persamaan Margauss ini. Berikutnya untuk gamma 2 juga demikian ya, ini persamaan untuk ln gamma 2, berarti gamma 2 nya adalah E pangkat atau eksponensial pangkat ya, dan seterusnya ini X1 kuadrat kali ini. Nah kita masukkan rumusnya di dalam Excel ya. Nah, kita gunakan rumus Excel dan sudah kita dapatkan tuh
Kemudian untuk tekanan yang terhitung, nah, tekanan yang terhitung itu, nah, kita hitung dengan hukum tadi Raoult termodifikasi, hukum Raoult termodifikasi tadi, atau modified Raoult law, modified Raoult law ya. Itu adalah Y1 kali P sama dengan X1. Ini tadi sistem biner ya, ini sudah kita pahami biner. Nah, ini terdapat koefisien aktivitas ini, gamma 1. Nah, gamma 1 tadi ini fungsi X ya untuk suhu tetap, nah, tapi dia nanti dipengaruhi oleh T juga ya. Nah, karena ini suhunya tetap, jadi dipengaruhi oleh X saja. Nah, komponen yang kedua ya, komponen kedua adalah seperti ini. Nah, ini dijumlahkan, maka akan diperoleh P sama dengan X1 gamma 1 kali P1 1 rated tambah X2 gamma 2 P2 1 rated ya. Itu yang kita pakai, dan ini adalah tekanan terhitung, ini adalah P hitung. Dan nanti kita bandingkan dengan P data. Oke ya, sudah. Nih kita buat rumusnya tadi dalam Excel ya. Nah, yang dibuat tetap adalah tekanan jenuhnya ya, P1 rated 12, tekanan jenuhnya. Sudah. Kemudian Y1 terhitung ya, Y1 terhitung adalah kita lanjutkan di sini. Y1 berarti sama dengan X1 kali gamma 1 dibagi P1 1 rated ya, dibagi dengan P ya. P nya ini kita masukkan P hitung ya. Masukkan P terhitung. P terhitung tadi apa? Nah, ini tadi ya, ini P terhitungnya adalah ini ya. Oke. Tuh. Nah, kita pakai ini perhitungan Y1 ya. Nih. Terus untuk tekanan jenuh komponen 1 ya, B13 kita beri tanda $. Sudah. Lalu kita ambil selisih ya. Selisih antara tekanan data dan tekanan hitung ya. Itu adalah sum atau square error ya, SE. Square error. Jadi SE itu adalah square error, kuadrat dari ralat atau kesalahan ya. Kesalahan antara selisih atau selisih antara data dan hitung ya. Itu antara data dan hitung. Nah, selisihnya kita kuadratkan. Nah, ini bisa dibolak-balik ya, karena nanti dikuadratkan tidak masalah, nilainya sama dengan meskipun ini dibolak-balik ya, akan sama. Baik, kemudian kita copy semuanya bersamaan ke bawah ya. Ya. Nah, kita peroleh jumlahnya ya. Jumlah ini namanya sum of square error ya, SSE. SSE nya 1642 ya. Ini kita minimumkan. Nah, dengan perkiraan nilai atau tebakannya ini 21, ini tebakan ya. Nah, kita gunakan solver ya. Ini objektifnya. Kita ambil minimal ya, bukan kita set 0 tapi minimum ya.
kemudian diubah-ubah itu adalah A21 A12 ya. Itu lalu kita selesaikan dan kita peroleh, nah ini ya, ini adalah nilai parameter persamaan Margauss ya, dengan metode regresi nonlinear atau metode Barker ya. Nah kemudian kita bandingkan ya, ini titik-titik tadi adalah titik-titik ya, kita perhitungkan. Nah, coba kita buat plotnya ya. Nah ini tadi adalah data tadi ya, data lalu kita tambah dengan hasil perhitungan dengan hukum Raoult termodifikasi. Ini X1 nya ini ya, tapi P nya P hitung di sini ada kesalahan, saya ulangi. Ini adalah X1 nya, kemudian Y nya ya, P terhitung ini sudah, kemudian ditambah lagi Y yang terhitung dengan P yang terhitung ya, dibuat semuanya. Nah hasilnya adalah, kita lihat apakah sama. Nah ini kita setting dia dalam bentuk garis ya. Nah, kita rubah, ini masih scatter ya, kita buat garis. Nah, sudah. Oke, kita dapatkan ternyata bisa sesuai ya. Jadi titik data bisa berhimpit ya, ini data ya, bisa berhimpit dengan garis perhitungan ya. Garis ini adalah hasil hitungan ya, dan bisa berhimpit. Jadi cukup sesuai ya. Kita lihat secara visual sudah cukup sesuai. Baik, itu adalah dengan cara regresi nonlinear atau Barker's method. Berikutnya dengan regresi linear ya. Nah pertama kita hitung ya, kita hitung gamma 1 dan gamma 2 ya. Nah gamma 1 ketika X1 sama dengan nol ya. Jadi gamma 1 itu adalah dengan persamaan hukum Raoult termodifikasi ya, itu adalah X1 Y1 ya, Y1 kali tekanan ya, data gitu kan, dibagi dengan X1 dibagi lagi dengan tekanan uap jenuh komponen 1. Nah ini kita beri tanda dolar ya gitu. Nah di sini karena X1 nya masih 0 ya, maka akan division by 0 ya, tapi itu khusus untuk X1 sama dengan 0 ya, apa. Ini kita hilangkan yang untuk X1 sama dengan 0 gamma 1 nya. Untuk gamma 2 langsung kita setting sama dengan 1 ya. Kalau gamma 1 pada saat X1 sama dengan 0 semuanya adalah komponen 2, berarti X2 nya 1 ya. Nah kita hitung yang di sini gamma 2 adalah Y2 ya. Y2 adalah 1 dikurangi Y1 Y1 dikalikan tekanan ya, data, kemudian dibagi dengan X2 atau 1 dikurangi X1 dibagi lagi dengan tekanan uap jenuh komponen 2 ya,
kemudian kita copy ke bawah. Nah, yang terakhir ini kita hilangkan karena keseluruhannya adalah komponen 1 ya. Berarti gamma 2-nya ini ya, kita tidak bisa hitung di sini. Baik, setelah itu kita hitung ln-nya. Ln-nya ln ini. Juga untuk ln gamma 2 ya. Kemudian kita copy semuanya. Nah, yang terakhir di sini tidak kita isi. Nah, kemudian kita hitung ya GE per RT ya. GE per RT itu GE per RT. Kita hitung GE per RT sama dengan X1 kali ln gamma 1 ditambah X2 kali ln gamma 2. Nah, ini kita terapkan ya di sini. Ya. Mulai dari kolom yang baris yang kedua. X1 kalikan ln gamma 1 ditambah X2 adalah 1 dikurangi X1 ya, kalikan ln gamma 2. Nah, lalu kita lagi ke bawah. Nah, kemudian untuk sini, nah kepentingannya apa? Nah, kita lihat di sini ya. Jadi persamaannya di dalam hukum di dalam persamaan Marcus ya. Marcus itu ya, saya tunjukkan di sini saja ya biar tidak perlu. Nah, ini ya, diambil bentuk linearnya ya. Kita ambil bentuk linearnya X1 X2, kita bagi dengan X1 X2 ya. Ini nanti akan menjadi A21 X1 ditambah A12 X2. Nah, gitu. Jadi ini dibagi dengan ini X1 kali X2 ya. Itu untuk Marcus ini ya. Marcus, khusus untuk Marcus. Baik, ini nanti akan sama dengan, jadi ini kita nyatakan di dalam X1 berarti ini 1 min X1 ya. Nah, kita peroleh A12 ditambah A21 dikurangi A12 kalikan X1. Jadi kita nyatakan terhadap X1 itu GE dibagi X1 X2 RT ya. Tadi apa? GE dibagi X1 X2 RT itu. Nah, berarti nanti ini membentuk persamaan garis lurus ya dengan slope M ya dan intercept C ya. Berarti interceptnya adalah ya, C itu adalah A12 nya, atau A12 adalah dari C nya ya gitu. Kemudian M nya tadi adalah A21 dikurangi A12 ya. Jadi slope-nya, maaf ya, slope-nya
slope M adalah A21 dikurangi A12. Berarti A21 adalah A12 yang sudah diperoleh ditambah M. Tuh. Nah, ini kita buat dalam Excel tadi. Nah, sudah. Nanti GE per RT ini dibagi dengan X1, ini X1, terus dibagi lagi dengan 1 dikurangi X1, kan sama ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita kopikan ke bawah semuanya. Nah, sudah. Lalu ini kita buat grafik ya. Kita plot ya grafiknya. X1 dengan gamma 1 semuanya ya. Plot kita taruh sebelah sini ya, kemudian tambah lagi X1 dengan tempatnya salah, X1 dengan gamma 2 ya tadi ya. Nah, gamma masih ada kesalahan ya, maaf. X1 dengan ini gamma 2 ya. Nah, seperti apa bentuknya? Nah, ini sudah seperti ini. Kita tambah lagi dengan X1 dengan ln gamma 1. Kita tambah lagi X1 dengan ln gamma 2. Jadi kesalahan. X1 dengan ln gamma 2 ya. Terus kita tambah lagi yang sudah 4, X1 dengan GE per RT ya, ini X1 ya sudah. Nah, dengan GE per RT ya. Lalu yang terakhir adalah X1 dengan ini yang kolom terakhir ya. Oke, sudah kita peroleh. Nah, ini semuanya. Nah, yang terakhir ini yang penting ya. Aksesnya kita buat ini sampai dengan 1. Nah, yang terakhir ini yang kita cari trend line-nya ya. Trend line-nya atau regresi linear. Ya, ini kita tampilkan hasil persamaannya. Nah, inilah hasil persamaannya. Itu persamaannya. Ya. Nah, kita copy saja ini. Copy copy-nya di sini. Oke, kita besarkan. Nah, tadi A12 ya, berdasarkan hitungan kita tadi, A12 adalah dari intercept ya. Interceptnya adalah 0,6581 ya, 0,6581.
0,6581 itu, dan A21 adalah A12 ini ditambah slope-nya ya, slope-nya negatif 0,1863 ya. Nah, ini sudah kita peroleh hasilnya. Kita copy, kita bandingkan ya, kita bandingkan. Nah, kita taruh sini dulu, ini kita geser, ini hasilnya. Nah, ini adalah hasil perhitungannya. Nah, terlihat bahwa hasil regresi nonlinear dan linear itu hampir sama ya. Nah, itu kita telah belajar tentang cara menentukan parameter persamaan Margauss ya, dengan regresi nonlinear dan regresi linear ya. Nah, demikian, semoga bisa bermanfaat. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.